Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai perencanaan produk dan layanan edupreneur dalam mata kuliah edupreneur. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Nana Melita Aprilia, ada Dista Olivia, ada Yeni Nur, dan Lulu Karimah. Seperti yang kita ketahui, dunia pendidikan terus berkembang dan inovasi sangat dibutuhkan agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan efisien. Edupreneurship hadir sebagai solusi untuk menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya bermanfaat bagi pendidikan, tetapi juga memiliki nilai bisnis. Nah, dalam pertemuan ini kita akan belajar bagaimana merancang produk atau layanan pendidikan yang inovatif, memahami tahapan perencanaannya, serta menentukan strategi agar bisa bersaing di pasar. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke perencanaan, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan produk dan layanan dalam edupreneurship. Produk dan layanan dalam edupreneurship adalah segala bentuk solusi pendidikan yang bisa ditawarkan kepada pelanggan, baik dalam bentuk barang fisik maupun layanan digital. Tujuannya adalah membantu proses pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan mudah diakses oleh siapa saja. Ada beberapa contoh produk dan layanan edupreneur. Yang pertama, modul pembelajaran digital. Materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk e-book, video, ataupun platform interaktif. Yang kedua, aplikasi edukasi seperti aplikasi belajar bahasa atau matematika yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan pemahaman pengguna. Yang ketiga, kelas online dan bimbingan belajar. Les ataupun pelatihan yang dilakukan secara daring dengan tutor profesional. Yang keempat, alat bantu belajar, misalnya flashcard, poster interaktif, ataupun permainan edukatif yang bisa mendukung pembelajaran. Nah, contoh-contoh tersebut bertujuan untuk memberikan nilai tambahan bagi dunia pendidikan, baik untuk siswa, guru, maupun orang tua. Setelah memahami apa itu produk dan layanan dalam edupreneurship, sekarang kita akan masuk ke tahapan perencanaannya, agar produk atau layanan yang kita buat sukses dan benar-benar bermanfaat. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pasar sebelum membuat produk. Kita harus tahu dulu masalah atau kebutuhan yang ada di dunia pendidikan. Apa yang masih kurang, apa yang perlu kita perbaiki misalnya. Jika banyak siswa yang kesulitan memahami pembelajaran matematika, kita bisa membuat aplikasi belajar interaktif. Yang kedua, menganalisis kompetitor dan tren industri. Kita perlu melihat apakah ada produk serupa di pasaran, apa kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, kita harus mengetahui tren. Contohnya, saat ini banyak produk edukasi yang menggunakan gamifikasi agar lebih menarik. Yang ketiga, penentuan fitur utama dan keunggulan produk. Setelah mengetahui kebutuhan dan kompetitor, kita menentukan fitur utama yang akan ada di dalam produk kita. Misalnya kalau kita membuat aplikasi belajar bahasa, apakah ada fitur latihan percakapan dengan AI ataupun sistem ranking untuk memotivasi penggunanya. Yang keempat, pengembangan prototype atau MVP. MVP adalah versi awal dari produk yang sudah bisa diuji coba, tetapi masih dalam tahap penyempurnaannya. Tujuannya untuk melihat apakah produk ini benar-benar berguna sebelum dikembangkan lebih lanjut. Yang kelima yaitu pengujian dan validasi produk setelah MVP dibuat. Produk harus diuji oleh calon pengguna. Dari sini kita bisa mendapatkan masukan tentang apa yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam, penyempurnaan berdasarkan feedback pengguna dari hasil uji coba tersebut. Kita perlu melakukan revisi dan penyempurnaan agar produk benar-benar siap untuk diluncurkan. Jadi perencanaan produk ini tidak asal dibuat, tetapi harus melalui tahap yang sistematis agar benar-benar bermanfaat dan memiliki nilai jual. Nah, setelah memahami apa itu produk dan layanan dalam edupreneurship, sekarang kita masuk ke dalam tahap perencanaan agar produk atau layanan yang kita buat bisa sukses dan benar-benar bermanfaat. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pasar. Sebelum kita membuat produk, kita harus tahu terlebih dahulu apa masalah atau kebutuhan yang ada di dunia pendidikan. Apakah ada yang masih kurang, apakah ada yang bisa diperbaiki. Misalnya,
Jika banyak siswa yang kesulitan memahami matematika, kita bisa membuat aplikasi belajar interaktif. Nah, yang kedua yaitu analisis kompetitor dan tren industri. Kita juga perlu melihat apakah ada produk serupa di pasaran, apa kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, kita juga harus mengikuti tren. Misalnya, saat ini banyak produk edukasi yang menggunakan gamifikasi agar lebih menarik. Yang ketiga yaitu penentu fitur utama dan keunggulan produk. Setelah mengetahui kebutuhan dan kompetitor, kita menentukan fitur utama yang akan ada di produk kita. Misalnya, kalau kita membuat aplikasi belajar bahasa, apakah akan ada fitur latihan percakapan dengan AI atau sistem ranking untuk memotivasi pengguna. Yang keempat yaitu penggunaan prototype atau MVP, minimum viable product. MVP adalah versi awal dari produk yang sudah bisa diuji coba, tetapi masih dalam tahap penyempurnaan. Tujuannya untuk melihat apakah produk ini bisa berguna sebelum dikembangkan lebih lanjut. Yang kelima, penguji dan validasi produk. Setelah MVP dibuat, produk harus diuji oleh calon pengguna. Dari sini, kita bisa mendapatkan masukan tentang apa yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam, yaitu penyempurnaan berdasarkan feedback pengguna. Dari hasil uji coba, kita melakukan revisi dan penyempurnaan agar produk benar-benar siap untuk diluncurkan. Jadi, perencanaan produk itu tidak asal dibuat, tetapi harus melalui tahapan yang sistematis agar benar-benar bermanfaat dan memiliki nilai jual. Setelah ini, kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan target pasaran untuk produk edupreneur kita. Yuk kita ke slide selanjutnya. Setelah merancang produk atau layanan, langkah selanjutnya adalah menentukan siapa yang akan menggunakan atau membeli produk kita. Inilah yang disebut dengan menentukan target pasar. Mengetahui target pasar yang sangat penting karena akan mempengaruhi fitur produk, strategi pemasaran, dan juga harga yang kita tawarkan. Target pasar dalam entrepreneurship bisa ditentukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu yang pertama yaitu segmentasi demografis. Ini meliputi usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang ekonomi. Contohnya seperti aplikasi belajar membaca untuk anak SD tertentu berbeda dengan platform pelatihan guru. Yang kedua, segmentasi geografis. Ini berdasarkan lokasi pengguna, apakah mereka berada di perkotaan atau perdesaan. Contohnya, di daerah perkotaan, mungkin lebih banyak pengguna yang membutuhkan aplikasi berbasis internet. Sedangkan di perdesaan, bisa lebih efektif dengan produk berbasis offline. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Ini berkaitan dengan gaya belajar dan preferensi teknologi pengguna. Misalnya, ada siswa yang lebih suka belajar dengan video interaktif daripada membaca teks panjang. Yang keempat, yaitu segmentasi perilaku. Melihat kebiasaan belajar dan loyalitas terhadap metode tertentu. Contohnya, jika ada banyak siswa yang lebih nyaman belajar dengan sistem game, maka kita bisa mengembangkan aplikasi dengan konsep gamifikasi. Nah, jadi sebelum meluncurkan produk edupreneur, kita harus benar-benar mengenali siapa yang akan menjadi pengguna utama. Dengan begitu, produk yang kita buat lebih tepat sasaran dan memiliki daya tarik lebih besar di pasaran. Setelah memahami target pasar, kita akan lanjut ke strategi diferensiasi produk agar bisa bersaing dengan kompetitor. Yuk ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi diferensi produk. Nah, setelah kita menentukan target pasar, kita perlu memastikan bahwa produk atau layanan yang kita buat itu memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan strategi diferensi produk. Nah,
Kenapa sih diferensi produk itu penting? Karena jika produk kita memiliki kemiripan dengan orang lain atau memiliki kemiripan dengan produk yang sudah ada, maka pelanggan tidak akan tertarik dengan produk yang kita hasilkan. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada beberapa cara untuk membuat produk edupreneur yang lebih menarik dan lebih menonjol. Yang pertama yaitu dengan inovasi teknologi. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali teknologi yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknologi terbaru seperti AI atau gamifikasi untuk meningkatkan pengalaman belajar kita. Contohnya seperti aplikasi pembelajaran yang bisa memberikan soal adaptasi sesuai dengan kemampuan pengguna. Selanjutnya yaitu personalisasi. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Misalnya dalam aplikasi belajar bahasa, kita bisa menggunakan atau bisa memilih pembelajaran yang kita inginkan, seperti ketika pengguna itu ingin belajar dengan level yang dasar atau langsung ke percakapan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kemudahan akses. Nah, pastikan produk kita bisa digunakan kapan saja dan di berbagai perangkat seperti mobile, terus ada desktop dan juga tablet. Nah, cara yang keempat yaitu harga yang kompetitif. Nah, kita bisa menawarkan berbagai pilihan harga. Misalnya ada versi gratis tapi dengan fitur yang terbatas, atau paket yang berlangganan yang lebih lengkap dengan fitur yang lebih lengkap. Terus contohnya seperti Canva. Nah, Canva itu ada fitur yang premium dan juga ada yang gratis juga. Nah, dengan menerapkan strategi diferensi ini, produk edupreneur kita akan lebih unik dan menarik bagi pelanggan. Nah, selanjutnya Sekarang kita akan melihat beberapa contoh produk edupreneur yang telah sukses dan banyak digunakan di dunia pendidikan. Produk-produk ini berhasil karena mereka Sekarang kita akan melihat beberapa contoh produk edupreneur yang telah sukses dan banyak digunakan di dunia pendidikan. Produk-produk ini berhasil karena mereka mampu menjawab kebutuhan pasar, memiliki fitur inovatif, dan menerapkan strategi diferensiasi yang tepat. Berikut beberapa contoh produk edupreneur yang telah sukses. Yang pertama, ada Google Classroom. Platform pembelajaran berbasis digital yang membantu guru dalam mengelola kelas, memberikan tugas, dan berkomunikasi dengan siswa secara online. Kelebihannya adalah mudah digunakan, terintegrasi dengan Google Drive, dan dapat diakses secara gratis. Yang kedua ada Duolingo. Aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan konsep gamifikasi agar belajar terasa lebih menyenangkan. Memiliki fitur latihan berbasis tantangan dan sistem poin untuk meningkatkan motivasi pengguna. Yang ketiga ada Kelas Pintar, platform edukasi yang menawarkan sistem pembelajaran adaptif untuk siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Memiliki fitur pembelajaran interaktif yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dan yang terakhir ada Ruang Guru, aplikasi bimbingan belajar online yang menyediakan berbagai materi pelajaran, tutor berkualitas, dan video pembelajaran menarik, menawarkan berbagai paket belajar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa belajar bahwa kesuksesan produk edupreneur sangat bergantung pada inovasi, kemudahan akses, serta kemampuan dalam menjawab kebutuhan pengguna. Nah, setelah melihat contoh-contoh tersebut, di slide terakhir kita akan berdiskusi mengenai ide produk edupreneur yang bisa kita kembangkan sendiri. Baik, teman-teman, setelah kita membahas materi tentang perencanaan produk dan layanan edupreneur, sekarang saatnya kita berdiskusi. Saya ingin mendengar pendapat teman-teman di kolom komentar. Berikut beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Bisa dilihat di slide ya teman-teman. Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Saya dan anggota kelompok akan membaca dan membalas beberapa komentar yang menarik.
Selain itu, kelompok kita juga membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang masih bingung atau ingin bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Saya dan anggota kelompok akan memilih maksimal 3 pertanyaan yang paling relevan dengan topik yang kita bahas untuk dijawab di pertemuan mata kuliah EduPlanner. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.